Film akan berfokus pada salah satu anggota Suicide Squad yang bernama Peacemaker atau nama aslinya Christopher Smith yang diperankan oleh John Cena. Dia akan ditugaskan untuk menghentikan kejahatan yang sangat berbahaya yang berpotensi menghancurkan dunia. Film ini terdiri dari beberapa episode dan akan banyak misteri pada setiap episodenya. Film ini mengambil latar waktu 5 bulan setelah misi pertama mereka yang ditugaskan untuk menghentikan Project Starfish. Film dimulai dengan memperlihatkan flashback ketika Suicide Squad sedang menjalankan misi, di mana dalam misi itu terjadi beberapa perpecahan antar anggotanya, yang salah satunya adalah Peacemaker yang harus tertembak oleh Bloodsport di bagian lehernya. 5 bulan setelah kejadian itu, terlihat Peacemaker yang sedang berada pada sebuah rumah sakit, di mana peluru yang ditembakkan oleh Bloodsport waktu itu tidak mengenai organ vitalnya dan hanya menyebabkan tulang selangkangannya patah. Dan setelah menjalani pengobatan selama 5 bulan, akhirnya Peacemaker telah sembuh sepenuhnya di mana dia telah diizinkan untuk pulang. Kembali saya ingatkan jika Peacemaker ini statusnya masih tahanan yang harus menjalani hukuman selama 30 tahun. Dan ketika mendapat kesempatan untuk kabur, dia segera berlari keluar dari rumah sakit kemudian langsung menaiki taksi menuju rumahnya. Yes! Setelah beberapa saat beristirahat di rumahnya, Peacemaker tiba-tiba didatangi oleh 4 orang utusan dari Amanda Waller yang bertujuan untuk mengajaknya menjalankan misi yang berbeda. Dan inilah dia, Peacemaker. Mari kita perkenalkan 4 orang ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah Clemson Moore, pemimpin dari mereka. Biar lebih gampang kita panggil saja Clemson. Kemudian ada gadis seksi bernama Harcourt. Ada John, si ahli komputer, dan satu wanita berbadan besar yang bernama Adebayo yang entah kemampuannya apa. Mereka mengajak Peacemaker untuk menjalankan misi baru yang bernama Butterfly Project. Jika Peacemaker menolak, maka dia akan dikembalikan ke penjara dan akan melanjutkan masa hukumannya yang baru dia jalani selama 4 tahun. Atau semisal dia kabur, maka mereka bisa saja meledakkan chip yang telah ditanam di dalam kepalanya. Chip ini juga bisa digunakan untuk melihat posisi di mana dia berada, sehingga mereka bisa dengan mudah menemukannya saat ini. Dan karena tidak mau masuk penjara lagi yang masa hukumannya masih 26 tahun, maka Peacemaker setuju untuk bergabung dengan mereka. Fails, will blow you the hell up. Beberapa saat kemudian Peacemaker mendatangi rumah ayahnya yang bernama Augie Smith. Peacemaker juga mendatangi seekor elang hewan peliharaannya yang dia beri nama Igli. Peacemaker dan Augie berbincang sebentar kemudian mereka mendatangi ruang rahasia milik Augie, di mana tempat itu terdapat banyak sekali senjata dan alat-alat canggih, juga beberapa helm yang memiliki beragam kemampuan yang nanti akan digunakan oleh Peacemaker. Di mana semua alat itu dibuat oleh Augie puluhan tahun yang lalu, bahkan sebelum Christopher menjadi Peacemaker. Yang tentu saja hal ini akan membuat kita penasaran siapa sebenarnya ayah Peacemaker ini. Singkat cerita, Peacemaker bertemu dengan 4 utusan Amanda Waller pada sebuah rumah makan. Peacemaker datang ke tempat itu dengan kostum lengkap superhero-nya, di mana hal itu menjadi bahan tertawaan teman-temannya karena mereka kesini hanya untuk diskusi tentang misi mereka saja, bukan untuk menumpas kejahatan. Clemson memberikan berkas tentang target mereka yang bernama Senator Goff, yang diduga adalah Butterfly. Di sini Clemson tidak menjelaskan apa itu Project Butterfly dan hanya memberikan target orang jahat yang harus mereka bunuh. Hal itu dikarenakan Project Butterfly adalah hal yang sangat berbahaya jika seorang kriminal seperti Peacemaker mengetahuinya. Are you always going to be this difficult? Yep. God, could you at least take your helmet off? You're gonna get dressing all over it. Don't look at it here. Take our word for it. The man's a serious. Singkat cerita, mereka pulang dari sana. Di dalam perjalanan, Peacemaker melihat Harcourt yang masuk ke sebuah bar, kemudian Peacemaker mengikutinya. Harcourt bersantai pada bar itu sambil meminum bir. Peacemaker curhat jika dia sudah 4 tahun di penjara dan selama 4 tahun itu dia tidak pernah ganti oli, sehingga dia mengajak Harcourt untuk ganti oli, namun hal itu ditolak oleh Harcourt. Sementara di pojok bar ada seorang wanita yang mendengarkan percakapan mereka. Dan tanpa berlama-lama Peacemaker mengajak wanita itu untuk ganti oli. Pada film ini adegan ganti oli diperlihatkan dengan sangat jelas. Namun sayang sekali harus saya sensor agar tidak dolar kuning. Setelah beberapa ronde berganti oli, Peacemaker bersantai di sebuah apartemen sambil menyalakan musik menggunakan piringan hitam. Namun entah mengapa si wanita tadi tiba-tiba menyerang Peacemaker dengan membabi buta yang menyebabkan dia harus terluka. Dan tanpa diduga wanita ini sangat kuat dan berhasil membuat Peacemaker kewalahan.
Dan setelah tahu jika wanita ini adalah metahuman, maka Peacemaker segera melompat melalui jendela yang langsung dikejar oleh wanita itu. Di mana Peacemaker segera menuju mobilnya untuk mengambil helm saktinya. Kemudian dia segera mengaktifkan ledakan ultrasonik yang menyebabkan wanita itu hancur tak berbentuk. Dan lokasi di sekitarnya juga ikut rusak karena tekanan dari gelombang itu. Dan inilah kekuatan yang sesungguhnya dari Peacemaker. Peacemaker segera menelpon Harcourt kemudian mengatakan jika dia diserang oleh metahuman. Harcourt langsung tahu jika wanita itu adalah Butterfly dan segera bersiap menuju ke sana bersama Adebayo. Sementara Peacemaker segera kembali ke kamarnya kemudian menggunakan kostumnya dan segera mengemasi beberapa lagu piringan hitam yang dia sukai. Dia juga menemukan sebuah alat yang entah alat apa, namun terlihat sangat misterius. Sementara di luar para polisi sudah mendatangi tempat kejadian. Di sana ada detektif Larry dan detektif Sophie. Mereka melihat Peacemaker di kamar apartemennya dan kemudian mengejar Peacemaker. Peacemaker segera berlari ke atas menuju lantai 5, di mana di sana tidak ada jalan keluar, sehingga dia masuk ke salah satu kamar penghuni apartemen itu. Di sana ada sepasang suami istri yang bernama Evan dan Amber. Di sini juga diperlihatkan jika Amber tertarik kepada Peacemaker. Mereka mau diajak kerjasama dengan berpura-pura diikat pada sebuah kursi untuk mengalihkan perhatian. Kemudian Peacemaker segera menuju balkon dan melompat ke bawah secara bertahap lantai demi lantai, di mana dia melakukan hal itu dengan cara yang tidak profesional sama sekali sebagai seorang superhero. Ketika sampai di balkon paling bawah, para polisi bantuan telah sampai di sana sehingga membuat Peacemaker tidak bisa berkutik. Namun Harcourt segera datang kemudian menembak mereka semua hingga tak tersisa. Kemudian segera mengajak Peacemaker masuk ke mobil dan kabur dari sana. Di tempat lain, John telah meretas nama pemilik mobil yang dipakai Peacemaker agar Peacemaker tidak dicurigai. Namun John justru melakukan hal bodoh dengan mengganti nama pemilik mobil itu dengan nama ayah Peacemaker. Padahal bisa saja diganti dengan nama orang lain yang tidak ada kaitannya dengan Peacemaker. Di waktu yang sama detektif Sophie dan Larry mendatangi rumah Augie kemudian menanyai tentang kemana saja dia pergi tadi malam. Namun Augie menjawab jika dia di rumah saja. Dia juga menjelaskan jika mobil itu bukan mobilnya melainkan mobil anaknya. Dan karena tidak ada cukup bukti maka mereka segera pergi dari sana. You hear anything about Peacemaker getting out of prison? No. Di tempat persembunyian, mereka saling berdebat tentang bagaimana bisa seorang Butterfly menyerang Peacemaker padahal misi ini sangat rahasia. Mereka bahkan saling menuduh satu sama lain jika ada pengkhianat di antara mereka. Namun Peacemaker teringat kejadian setelah mereka ganti oli tadi malam. Ketika itu tanpa sengaja si wanita membuka berkas target yang akan dijalankan oleh Peacemaker. Dan karena dia mengetahui jika Peacemaker memburu Butterfly, maka dia mencoba membunuh Peacemaker. Clemson menanyakan apakah ada saksi ketika kejadian tadi malam. Peacemaker menjawab jika dia sempat menyandra sepasang suami istri. Kemudian Adebayo diperintahkan untuk mendatangi Amber dan Evan untuk menyuap mereka, agar mereka tidak bersaksi jika orang yang menyekap mereka tadi malam adalah Peacemaker. Dan ketika di kantor, polisi Amber dan Evan dengan kompak mengatakan jika Augie adalah orang yang ada pada kejadian tadi malam. Are you sure? Yeah. Sehingga dua detektif itu kembali mendatangi rumah Augie kemudian langsung menangkapnya. Di tempat lain, Peacemaker beristirahat sebentar di rumahnya. Kemudian datanglah temannya yang bernama Adrian alias Vigilante. Entah apa alasannya dia mengenakan kostum superhero seperti itu. Mereka berbincang sebentar dan di sini terungkap fakta bahwa mereka sudah terbiasa membunuh orang jahat untuk menegakkan kedamaian. Kemudian Vigilante mengajak Peacemaker untuk berlatih dan ternyata Vigilante memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam menggunakan senjata. Beberapa saat kemudian diperlihatkan jika Amber telah selesai berganti oli dengan Peacemaker dan Vigilante, di mana Amber sejak bertemu Peacemaker memang sudah timbul hasrat dengan Peacemaker. Sambil bersantai Peacemaker menekan alat yang dibawa dari apartemen si wanita tadi. Kemudian alat itu berubah bentuk menjadi semacam pesawat yang fungsi dari alat itu belum dijelaskan saat ini.
Di tempat lain di kantor polisi, Augie dimasukkan ke penjara bersama tahanan lainnya. Dan ketika dia masuk, para tahanan lain mendatanginya dan berlutut di hadapannya. Para tahanan itu menyebut Augie dengan sebutan White Dragon. Kemudian mereka bersorak untuknya, di mana hal itu menunjukkan kesetiaan mereka kepada Augie. Namun masih membuat kita penasaran tentang siapa Augie atau White Dragon ini yang begitu disegani oleh pengikutnya. Jika dia bisa membuat alat-alat canggih yang salah satunya dipakai Peacemaker tadi, dan juga memiliki pengikut yang setia, maka bisa dipastikan jika Augie adalah orang yang sangat berbahaya. Patut untuk kita saksikan aksinya di episode selanjutnya. The White Dragon. Keesokan harinya Peacemaker dan timnya sedang mempersiapkan peralatan untuk membunuh target mereka. Di sana ada vigilante yang mengintip di balik bak sampah, namun dia segera diusir oleh mereka. Catch you guys later. Isn't that guy? Di dalam perjalanan, Clemson menjelaskan tentang target mereka, yaitu Senator Goff. Senator Goff adalah seorang butterfly, sehingga mereka harus membunuhnya. Mereka juga akan mengawasi istri dan kedua anaknya. Jika mereka terbukti adalah seorang butterfly, maka mereka juga harus dibunuh. Di mana hal itu sedikit ada penolakan dari Peacemaker karena selama ini dia tidak pernah membunuh anak-anak sekalipun dia sudah membunuh banyak orang. Senator Goff akan selalu diawasi oleh bodyguard-nya yang bernama Judo Master. Memiliki badan kecil namun kemampuan bela dirinya sangat berbahaya. Namun yang membuat kita heran adalah kenapa dia menggunakan kostum seperti itu. Sesampainya di tempat tujuan, Peacemaker dan Harcourt diperintahkan untuk mengawasi Senator Goff dengan senapan yang siap mereka tembakan kapan saja. Sementara 3 orang lainnya memberi instruksi dari dalam mobil. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Senator Goff bersama keluarganya telah kembali ke rumahnya. Di sana juga terlihat Judo Master yang selalu berada di dekatnya. Awalnya mereka bersikap normal saja, namun ketika mereka memasuki rumah tiba-tiba sikap mereka terlihat sangat kaku. Bahkan termasuk anak dan istri Senator Goff. Sehingga Clemson menganggap mereka adalah butterfly dan harus dibunuh semua. Namun hal itu bukan menjadi bukti yang kuat, sehingga mereka akan kembali mengawasi mereka beberapa saat lagi. Peacemaker dan Harcourt mengawasi cukup lama namun tidak ada pergerakan dari mereka. Dan beberapa saat kemudian vigilante muncul dari semak-semak, di mana dia mengikuti mereka sejak tadi pagi dia sampai di sini. Dan karena sudah kepalang tanggung, maka vigilante akan berada di sana bersama Peacemaker dan Harcourt agar tidak mengacaukan rencana. Beberapa saat kemudian Senator Goff dan keluarganya membawa mangkuk yang diisi madu. Sampai saat ini hanya Senator Goff saja yang telah terbukti sebagai butterfly sehingga Peacemaker diperintahkan untuk menembaknya. Namun saat ini dia terhalang sehingga Peacemaker akan menunggu sampai posisi yang tepat. Dan betapa terkejutnya Peacemaker setelah melihat mereka semua mengeluarkan semacam tentakel dari mulut mereka untuk menghisap madu itu. Sehingga bisa dipastikan mereka semua adalah butterfly dan harus dibunuh semua. If you have a shot, terminate him immediately. Even the kids? Yes, all 4 beds now. Peacemaker mengarahkan tembakan kepada anak laki-lakinya, namun tubuhnya tiba-tiba gemetar. Dia tidak tega membunuh anak itu sekalipun mereka adalah orang jahat. Beberapa saat kemudian vigilante menggantikan posisi Peacemaker. Dan terlihat vigilante lebih tenang dan lebih profesional daripada Peacemaker, di mana dia berhasil menembak istri dan 2 anak dari Senator Goff. Billy Bear out. Dan ketika akan menembak Senator Goff, tiba-tiba Judo Master telah berada di dekat mereka dan menghajar mereka semua. Harcourt terlempar jauh dan kepalanya terbentur batu hingga dia tidak sadarkan diri. Sementara Peacemaker dan Vigilante juga kewalahan menghadapi Judo Master. Mereka dibikin babak belur hingga tidak sadarkan diri. Sementara Clemson dan Adebayo akan membantu mereka, sedangkan John akan tetap di dalam mobil mengawasi situasi. Peacemaker dan Vigilante segera dibawa masuk, sementara Harcourt ditemukan oleh salah satu bodyguard Senator Goff. Namun Adebayo segera sampai di sana dan menodongkan pistol ke arah orang itu. Namun karena Adebayo belum pernah membunuh, maka dia menjadi ragu-ragu sehingga hampir teralihkan oleh orang itu. Namun Harcourt dengan cepat segera menembak orang itu. Kemudian mereka berdua segera bergabung dengan Clemson menuju rumah Senator Goff.
Di tempat lain, Peacemaker dan Vigilante diikat pada sebuah ruang rahasia. Senator Goff segera menyiapkan alat yang dialiri listrik yang dihubungkan ke burung milik Vigilante. Senator Goff bertanya kepada Peacemaker tentang siapa orang yang mengirimnya ke sini. Namun Peacemaker tidak menjawab sehingga burung Vigilante harus dialiri listrik berkali-kali, di mana hal itu membuat masa depan Vigilante menjadi suram. Karena masih tidak mau mengaku, maka Senator Goff akan memotong jari kelingking Vigilante. Di mana hal itu tentu saja sama menderitanya dengan burung yang dialiri listrik. Namun Peacemaker tetap tutup mulut mengenai siapa orang yang memberikan misi kepadanya. Sementara di dalam rumah Senator Goff, 3 orang temannya sedang mencari lokasi di mana Peacemaker disekap. Mereka berhasil menemukan pintu rahasia. Namun dinding di dalamnya sangat keras sehingga mereka segera meledakkan dinding itu. Guess it's not working. Ledakan itu berhasil membuat Peacemaker terbebas. Kemudian segera mengajar Senator Goff dan berhasil menembak kepalanya dengan senapan hingga kepalanya tidak berbentuk. Oh, motherfucker. Di tempat lain, John melihat Judo Master yang akan pergi dengan mobil. Sehingga dia segera menabrak mobil itu hingga membuat Judo Master tidak berdaya. Kemudian dilanjutkan dengan memukuli kepalanya dengan besi berkali-kali hingga dia tidak sadarkan diri. Kembali kepada Peacemaker. Dari dalam kepala Senator Goff keluar seekor kupu-kupu yang entah makhluk apa itu, yang bisa merasuki tubuh manusia sehingga keberadaannya bisa sangat mengancam dunia ini. Belum ada penjelasan tentang makhluk ini, jadi mari kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Untuk episode selanjutnya bisa klik link yang ada di deskripsi.